Shalom, selamat malam ibu-ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendalami tentang respon orang-orang percaya terhadap firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan saya hantarkan. Tuhan Allah sumber kehidupan kami, terima kasih Bapa untuk sepanjang hari ini kami di dalam pemeliharaan-Mu. Di dalam aktivitas dan kerja kami hari ini Engkau telah menolong. Terlebih malam yang indah ini Engkau beri kesempatan kepada kami untuk bersaat teduh. Mari Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus mampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami dan melakukan firman itu di dalam setiap kehidupan kami. Dan mohon pengampunan-Mu Bapa jika terselip keterbatasan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab beberapa kali berbicara tentang bagaimana kita bisa berbuah. Topik ini penting karena hal ini bukan saja menunjukkan respon kita terhadap firman Tuhan, tetapi juga respon kita terhadap Allah itu sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita semua pernah bahkan sering dan selalu mendengarkan firman Tuhan. Tapi mengapa tidak semua orang Kristen menunjukkan perubahan yang nyata dalam hidupnya? Kita belajar dari Matius 13 ayat 19 sampai dengan 23 yang dikatakan demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada 4 tipe manusia yang menanggapi akan firman Tuhan. Tipe yang pertama adalah orang yang tidak memahami pentingnya firman Tuhan. Sebenarnya orang tersebut tidak sungguh-sungguh membutuhkan firman Tuhan, tidak haus dan tidak lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti orang itu tidak pernah beribadah. Ia beribadah sebagai rutinitas tanpa penghayatan. Orang seperti ini tentu saja perhatiannya mudah dialihkan oleh roh jahat, sehingga tidak ada satupun kebenaran yang tersimpan, dan hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata iblis hadir juga dalam ibadah dan berusaha menggagalkan ibadah kita. Oleh karena itu, kita harus selalu mohon pertolongan Tuhan agar tetap bisa mengarahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan. Tipe yang kedua
orang yang menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Mungkin ayatnya di stabilo sebagai ayat yang indah, namun hanya berhenti sebagai suatu yang indah, suatu yang menghibur. Padahal kita tahu ketika kita melangkah, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak liku-liku dan sebagainya. Kita perlu membuka diri kepada penyertaan Allah. Jika berhenti pada kata-kata yang indah, tidak jauh berbeda dengan kata-kata mutiara yang lain. Firman itu berasal dari Allah sendiri, sehingga persekutuan dengan Allah harus selalu kita lakukan. Allah lah yang memberi kekuatan untuk perjuangan hidup kita. Tanpa persekutuan dengan Allah, maka kita mudah terjatuh. Perjalanan hidup ini adalah panjang, dan di dalam perjalanan itu banyak hambatan, banyak rintangan. Untuk itu, kita sangatlah memerlukan kehadiran Allah yang menggandeng, yang menolong dan menopang di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan terjatuh. Untuk itu, firman ini yang berasal dari Allah harus kita benar-benar hayati di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Tipe yang ketiga adalah orang yang menghayati firman bukan sekedar mendengar dan lupa, namun di sisi lain hasrat, ambisi, kekayaan dan keinginan-keinginan duniawi lain juga ikut tumbuh. Sehingga rasa kekhawatiran akan harta pun semakin sering muncul. Akhirnya hidupnya terbelah. Di satu sisi ingin semakin dekat dengan Tuhan, dan di sisi lain hasrat ingin kaya semakin menggebu, sehingga hidupnya tidak fokus dan tidak tenang, berpotensi untuk jatuh imannya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tipe ini sering terjadi di dalam kehidupan, di dalam perjalanan hidup ini. Terkadang di satu sisi kita benar-benar mengerti akan firman Tuhan, tapi ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan pergumulan hidup, justru kita menghalalkan cara untuk bagaimana kita bisa meraih dunia itu, jabatan impian kita, tanpa dengan mengabaikan hal-hal yang sifatnya prinsip untuk kebenaran firman Tuhan. Kita bahkan berbuat curang sama dengan yang lain. Kita bahkan masih bisa menfitnah, masih berkata bohong, dan lain sebagainya. Itu adalah tipe yang menghayati firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Hanya memburu kekayaan dan ambisi pribadinya. Dan selanjutnya tipe yang keempat adalah kondisi yang digambarkan sebagai tanah yang baik, yaitu orang yang haus akan kebenaran firman Tuhan, orang yang rindu akan kehadirat Allah. Orang tersebut sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Orang ini tidak sekedar ingin taat pada firman, tetapi juga menghalau segala hal yang berpotensi menjalani kendala hidup. Sebagai murid Kristus menjadi kuat. Dengan demikian pertumbuhan rohani orang tersebut akan terus berkembang. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau ingin kita bertumbuh berbuah yang subur, kita hendaknya senantiasa menyiangi, kita hendaknya senantiasa memupuk dengan firman Tuhan, dengan menghayati panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan,
mengalami hidup ini, mengalaminya dengan Tuhan. Menggumuli hidup ini, menggumulinya dengan Tuhan. Dengan demikian orang itu melekat hatinya kepada Tuhan dan tidak menghalalkan cara. Seandainya ada pergumulan, ada satu pintu tertutup, masih dibukakan berbagai pintu untuk kita. Kalau pengharapan kita kepada Tuhan, maka hati kita akan tenang dan kita merasa benar-benar akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Proses perjalanan kehidupan kita akan menjadikan seperti kita berjalan tidak sendiri, tapi Allah menggendong kita, Allah menggandeng kita, Allah yang menolong kita. Oleh karena itu, jangan sekali lagi kita putus asa, tapi baiklah kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, niscaya kita tidak akan khawatir, kita tidak akan putus asa dan putus pengharapan. Kita percaya akan pertolongan Tuhan. Kita melihat dan kita merasa tidak sendiri. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian pertumbuhan rohani orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan akan menjadi berkembang, menghasilkan karakter-karakter Kristus di dalam setiap kehidupannya. Tidak ada lagi amarah yang berlebihan karena kesombongan atau karena dusta, terlebih fitnah di dalam setiap kehidupannya. Adanya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan setiap kehidupannya akan berhasil. Anak cucu kita akan diberkati kalau kita benar-benar senantiasa meletakkan semua hidup kita kepada Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah sampai kepada kami, dan biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami di dalam setiap kehidupan kami, agar kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan di dalam hidup ini, dan kami menjalani hari-hari kami bersama Engkau. Walaupun banyak rintangan, hambatan yang kami hadapi, tapi hati kami tenang, tapi hati kami nyaman karena Engkau bersama kami. Satu pintu tertutup, Engkau akan membukakan bertingkap-tingkap pintu yang lain, pintu berkat yang dari Tuhan sendiri. Dan Engkau menjanjikan kepada kami damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kami, karena hidup kami mengalami bersama Kristus, dan kami boleh bertumbuh berbuah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan mampukan hari-hari kami yang kami lalui ini kami boleh mengandalkan Engkau dan bersama Engkau. Ampunkan Bapa jika terselip keterbatasan, kekurangan dan dosa kami di dalam kami bersaat teduh. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah ibu-ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sapaan firman Tuhan yang boleh kita terima bersama-sama, biarlah menjadi berkat bagi kita dan hidup kita semakin menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin.